Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam pembelajaran jarak jauh kali ini, Bapak ingin mengangkat topik tentang struktur teks prosedur. Nah, supaya pembelajaran jarak jauh kita dapat berjalan secara efektif, Bapak akan coba share screen terlebih dahulu. Struktur teks prosedur. Setiap teks atau tulisan pasti memiliki strukturnya masing-masing. Begitu pula halnya dengan teks prosedur. Struktur teks adalah cara teks itu atau cara tulisan itu disusun. Jadi, struktur teks dapat dikatakan juga sebagai susunan teks atau susunan tulisan. Lalu, bagaimana dengan struktur teks prosedur? Untuk memahami struktur teks prosedur, coba kalian cermati tayangan berikut. Bisa kalian lihat, struktur teks prosedur secara umum seperti ini. Jadi ada bagian pembukaan, ada bagian isi atau material, dan bagian penutup. Jadi sebenarnya setiap teks, struktur utamanya itu terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Nah, karena kita sedang fokus berbicara tentang struktur teks prosedur, kita bisa mencermati bagian bawah ini. Jadi di dalam pembukaan itu berisi tujuan. Jadi kalau teks prosedur itu berisi tujuan di dalam pembukaannya, lalu di bagian isi atau material itu bisa memuat bahan atau alat, lalu yang kedua memuat langkah-langkah. Sementara itu di bagian penutup biasanya ada bagian kesimpulan dan harapan. Anak-anak yang Bapak banggakan, teks prosedur tidak harus memuat kesemuanya ini. Jadi di dalam teks prosedur tidak selalu memuat tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, kesimpulan, dan harapan. Teks prosedur seminimalnya, sekurang-kurangnya itu berisi tujuan dan langkah-langkah. Nah, untuk lebih memahami struktur teks prosedur ini, Bapak sudah menyiapkan satu teks yang bisa kita cermati. Bapak bacakan dulu. Setelah memasuki ruang mesin ATM, masukkan kartu ATM. Setelah memasukkan kartu ATM, tunggu sampai layar meminta pilih bahasa. Jika ingin menggunakan bahasa Indonesia, pilihlah bahasa Indonesia. Setelah itu, masukkan nomor PIN. Setelah memasukkan nomor PIN dengan benar, pilihlah transaksi yang diinginkan dengan menekan tombol yang ada di sisi layar lurus dengan menu transaksi yang ingin dipilih. Misalnya penarikan tunai atau transaksi lainnya untuk melihat layanan transaksi yang lain.
Ikuti perintah selanjutnya sesuai dengan yang tertera di layar. Masukkan jumlah uang yang akan ditarik jika Anda ingin menarik uang. Ambillah uang yang keluar dari lubang uang yang ada di bagian bawah, lalu ambil kartu ATM. Nah, teks yang Bapak sajikan ini merupakan teks prosedur. Kalau kita cermati, teks ini sudah memberikan penjelasan kepada kita tentang langkah-langkah mengambil uang. Jadi, di dalam teks ini hanya berisi langkah-langkah saja. Jadi strukturnya hanya berisi langkah-langkah. Teks ini tidak memiliki tujuan. Tidak mencantumkan tujuan, maksudnya begitu. Lalu kalau ditanya, apakah teks ini sudah baik atau belum secara struktur? Jelas belum. Mengapa? Karena struktur teks prosedur minimal harus memuat tujuan dan langkah-langkah. Sementara teks yang Bapak sajikan ini hanya memuat langkah-langkah. Jadi seperti itu struktur teks prosedur. Jadi Bapak ulangi, struktur teks prosedur harus memuat minimal tujuan dan langkah-langkah. Kalau ingin lebih lengkap lagi, strukturnya adalah ada tujuan, bahan dan alat yang opsional, lalu langkah-langkah, lalu diikuti oleh kesimpulan dan harapan. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, untuk lebih meningkatkan kemampuan kalian dalam menentukan sebuah struktur teks, maka Bapak siapkan sebuah teks ini. Kalian bisa menganalisis apakah struktur teks prosedur ini lengkap atau tidak. Jadi Bapak bacakan, paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Bagaimana cara mengurus paspor? Berikut ini cara mengurus paspor dengan baik dan benar. 1. Pertama, datang ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP atau kantor imigrasi terdekat. Kemudian, beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan. Isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli. Selanjutnya, serahkan formulir permohonan tadi ke loket pendaftaran. Setelah itu, ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Jika sudah berfoto dan mengambil sidik jari, maka Anda sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli. Setelah tahap wawancara usai, langkah berikutnya mengambil buku paspor dan menandatangani buku paspor. Pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, kita dapat datang lagi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Nah, setelah kalian mencermati teks tadi, kalian bisa menentukan keberadaan strukturnya. Apakah teks tadi di bagian pembukaan ada tujuan atau tidak? Lalu, teks tadi ada tidak bagian yang memuat bahan dan alat? Kalau ada, kalian bisa checklist di kolom ada. Berarti ada bagian struktur itu. Kalau tidak ada, maka kalian bisa checklist di kolom tidak. Jelas ya? Demikian yang Bapak sampaikan untuk PJJ kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.